Ih gol, Indonesia gol nih, Orat Mangun. Jadi kalau taruh kita lihat dulu gol ya. Ya, ngelek. Oh ini, gak tau bukan ngelek. Nih gol, gitu dong, bikin gol. Pas lagi menang sama Kamboja kan dipuji-puji tuh. Siapa? Mitchell Baker mainnya ke siapa? Erling Haaland. Iya. Padahal tuh kebayang kan tuh kalau Erling Haaland main Manchester City. Masih kayak Erling Haaland. Mitchell Baker main di Manchester City. Kan pening juga gelandang-gelandangnya suplai bola ke dia. Balik lagi sekarang ketemu sama gua. Ini Ucup Andi Bahtiar Yusuf, football reverend. Nah, jadi gua bukan pengamat sepak bola, tapi gue penganut sepak bola. Sama kayak Zlatan lah, Zlatan Ibrahimovic tuh nggak punya followers, dia cuma punya believers gitu, ya gak? Nah terus gue akan mulai ini dengan timnas Uruguay yang udah menunjuk pengganti Marcelo Bielsa. Jadi yang dipilih itu adalah Diego Forlan. Diego Forlan pelatih, prestasinya apa sebelumnya jadi pelatih ya? Baru kali. Nah, baru kali ya, baru dapat sertifikat FIFA kali, langsung ke situ. Pernah jadi asisten apa enggak nih? Terus ini kita lihat dulu nih cot. Habis ini Bapak aja Konos apa nih tadi? Sebagai pelatih Diego Forlan belum pernah meraih prestasi betul besar. Sebelumnya itu Marcelo Bielsa dia habis kontrak kan ya? Apa dipecat? Pecat, kan cuma dapat 2 poin. Habis, gol, Indonesia gol nih, Orat Mangun. Jadi kalau taruh kita lihat dulu gol ya. Ya, ngelek. Oh ini, gak tau bukan ngelek. Nih gol, gitu dong, bikin gol. Gue kira timnas kita bagus pas lawan Kamboja doang, Timor Leste. Jadi setelah penampilan bapuk Uruguay, Marcelo Bielsa dipecat. Udah inilah fair lah, solusi yang fair lah. Terus gue denger nih Piala Presiden mau ganti format. Udah tahu belum? Kalau udah tahu kasih tahu, soalnya gue belum tahu. Yeah. Katanya mau jadi kayak Kings Cup, gitu. Jadi kayak Piala Raja. Karena kan di Thailand ada namanya Piala Raja, Kings Cup. Di Indonesia adanya President's Cup, Piala Presiden. Yang seingat gue ini kegiatan dimulai ketika kalau nggak salah waktu itu kita lama di ban FIFA, lalu kemudian Presiden Jokowi meminta beberapa orang-orang bola nih yang minta dipimpin oleh orang-orang muda dong. Nah jadinya untuk membuat sebuah kegiatan yang kemudian jadi pre-season yang namanya adalah Piala Presiden. Ya karena maka seingat gue idenya Pak Presiden Jokowi. Jadi mungkin kalau ada yang lebih tahu mungkin bolehlah nih kasih info di bawah gitu, kasih tahu. Salah lu nih ceritanya gitu. Karena kadang-kadang lu pada bukan yang ngasih tahu tapi lo ngebego-begoin orang. Udah ngebego-begoin orang bawa umur. Dibilang tua macam nyampe aja lu ke umur gua. Iya. Jadi yang penting kasih tahu gitu. Jadi kita enak kan ngobrolnya. Itu tunjukkan kalau IQ lo tidak 78 ya enggak? Iya. Nah, ini kan syuting nih ceritanya pas lagi lawan Singapura. Ini lagi 1-0. Jadi setidaknya kalau hari ini kita bisa menang, kita akan Indonesia, John Hartman minimal akan membuktikan bahwa dia bukan cuma bagus ketika menghadapi tim kayak Saint Kitts, kayak Timor Leste, kayak Kamboja, kayak Oman gitu, tim-tim yang kayak gitu-gitulah. Tapi begitu lawan Vietnam, kewalahan. Karena kan hasil Indonesia lawan Vietnam 3-0. Itu gua kira kita seri loh, tetap malah kalah 3-0. Habis gitu sekarang ini tadi statistik babak pertama juga waktu gua lihat sih kita 5 kali nembak tapi gak ada yang ke gawang satupun. Sekarang malah ngegolin duluan nih. Artinya kan Singapura kalau mau lolos harus bisa ngejar nih. Ini kiper terbaik di kita kemarin di ini siapa tadi yang bilang ya? Gue baca di mana. Nah dia bagusnya di klub doang gitu. Ketika di klub permainannya luar biasa. Lalu kemarin kebobolan 3 kali. Waktu lawan Kamboja kebobolan 1. Dan katanya golnya identik. Tapi daripada bilang Nadio kiper yang main bagus banget di klub. Kita harus ingat ada di kiper namanya Teja Pakualam. Klubnya juara.
clean sheet-nya jauh lebih banyak dibandingkan Nadeo sekalipun sama siapa lah Hernando Ari. Tapi Teja Pakualam masuk timnas tuh Kenapa tuh Om? nggak tahu, mungkin karena dia nggak bisa bahasa Inggris kali. Waduh. Iya, kan kalau lo lihat pemain yang nggak pernah masuk, pemain yang nggak pernah ada di line up aja macam Sen Patinama ada di line up timnas nih. Sen Patinama di Persija kan jarang main. Menitnya dikit. Mauro Silestra nggak tahu nih sekarang nih. Ada nggak sih nih? Kayaknya nggak ya? Nggak ada. Ya bagus lah. Revan. Apa? Siapa? Dan Revan. Jens Raven, ada Jens Raven tuh gantinya. Jens Raven masih oke lah, ada di Bali United sekali-sekali. Karena kan ukuran memanggil seseorang, ada yang bilang, Nadeo bagusnya di klub doang. Teja Pakualam sebetulnya nggak bagus, backnya yang bagus. Teja Pakualam itu clean sheet-nya banyak. Bagaimanapun kiper dari klub juara dengan jumlah kebobolan sedikit, mau backnya Paolo Maldini, Paolo Maldini, Franco Baresi, Costa Curta, Mauro Tassotti di tahun 90-an, tetap dihargain lah kipernya. Kagak gitu-gitu amat juga kali. Ini masa cadangan aja nggak ada loh. Kalah sama Cahya Supriyadi nih sekarang. Kiper yang lagi main di pertandingan yang masih 1-0 ini. Gitu. Jadi Nadeo oke, itu cara memilih wasit lagi pelatih kan pelatih memilih pemainnya kan jelas. Pemain yang bagus di liga. Nadeo mainnya bagus panggil. Si siapa tadi? Teja bagus harusnya ada di seleksi lah minimal. Cahya oke lah bagus ada. Nah, beberapa nama main aja jarang tuh. Tapi kepanggil-panggil aja. Nah itu tuh misteri kalau dipikir-pikir. Terus perhatiin gak sih John Herman nih lawan Vietnam lawan tim seagresif, sebagus Vietnam yang menurut catatan sebuah akun media stats kalau gak salah. Nama akunnya tuh di Instagram, itu akun kita tuh gue yakin walaupun tulisannya bahasa Inggris semua. Itu menyebut bahwa Vietnam itu tim yang pemain inti dan pemain penggantinya secara statistik mainnya selalu bagus. Artinya menghadapi tim dengan modal sebagus itu, dengan formasi dengan variasi formasi yang cukup beragam, John Herman nggak punya plan B. Ya mungkin dia bingung gitu. Gue nggak tahu juga ada pelatih kena hukuman nggak, tapi lihatnya dari atas. Tapi lawan Kamboja waktu itu, atau lawan Vietnam sih dia di bawah kayaknya. Dia harus punya plan B. Kalau dulu di suatu masa, seingat gue Jackson Tiago ketika Indonesia lawan Cina, permainan dimulai dengan 4-4-2. Di tengah jalan dia ganti jadi 4-3-1-2. Lalu masih dengan pemain yang sama. Lalu dia masukkan, gue lupa sih namanya, masukin striker apa gimana. Kita narik strikernya, kita jadi main 3-5-2. Lalu dia bikin kita main jadi 4-2-2-1. 4-3-2-1. Jadi variasinya dia selalu ngelihat kebutuhan di lapangan. Kan main 90 menit. Masa strategi lu cuma itu doang selama 90 menit, lawannya bisa berubah. Iya kan? Masih 1-0. Kita bisa melihat nih, di AFF ini tim yang tampil mengejutkan siapa? Kayaknya belum ada ya. Di grup sebelah itu masih kan pilihannya masih Malaysia, Thailand, Filipina. Kalau dilihat dari klasemennya masih sama. Ini kalau misalnya andaikan kita bisa menang dari Filipina, kita menang dari Singapura malam ini, kita nomor 2. Thailand di sebelah. Jadi semifinal bisa kita lawan Thailand. Sekarang Vietnam itu tanda kutip nih, sebetulnya tidak terlalu merhatiin, bisa dibilang tidak terlalu merhatiin kita tadinya. Tapi karena gelombang naturalisasi kita yang cukup banyak, mereka harus merhatiin kita. Vietnam tuh kalau nggak salah udah 3 kali deh jadi juara di AFF ini. Bisa dibilang salah satu kekuatan elit gitu. Gue inget tahun 96, gue nonton Indonesia lawan Vietnam. Kita kalah 1-0, hari itu marah-marah. Dan gue inget banget gue bilang ini negara baru selesai perang. Masa kita, dan kalau gak salah waktu itu Vietnam itu SEA Games tuh. SEA Gamesnya waktu itu belum U23, masih tim-tim pemain senior. Itu kita, ini masa kita mau tim yang baru kemarin selesai perang kan, baru tahun 75 mereka selesai perang. Udah kalah 1-0. Waktu itu Vietnam tuh kalau gak salah tim sepak bola tuh baru muncul di tahun-tahun itu tuh di areal ini ya, Asia Tenggara. Tapi sekarang mereka udah jadi kekuatan elit kan di sini. Tim di Piala Asia U23 mereka udah 2 kali jadi finalis. Mereka kalah dari Uzbekistan sekali.
4 tahun lalu apa. Pokoknya mereka beruntun lah ini kemarin nih. Kemarin gue lupa kalah sama siapa. Satu lagi mereka kalah dari Uzbekistan. Jadi liga di Vietnam itu baru mulai tahun 80. Liga Pro-nya kalau nggak salah di tahun-tahun itu. Jadi kalau kita bicara siapa mulai duluan Liga Pro, Vietnam duluan tuh ke 80-an. Semi Pro nih, Semi Pro. Era profesionalnya V-League baru mulai tahun 2000. Oh duluan kita dong, kita tahun 94. Ini kemarin gue melihat ada sesuatu yang menarik nih. Justin Hubner abis kita dikalahkan sama Vietnam. Itu ngepost. Ini kalau gue terjemahin kira-kira artinya gini. Mereka gak inget apa yang kita lakukan pada mereka di pra Piala Dunia kemarin. Yang gue baca Hubner nulisnya gitu. Tapi netizen kita dan supporter kita itu bilang kalau ini tim A. Yang dulu turun tim A. Sekarang tim B. Jadi kalau misalnya lawan tim A, Vietnam belum tentu bisa menang. Padahal kalau dipikir-pikir, siapapun yang turun nih mau tim B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Orang-orang ini hari ini nih Tom Haye, Eliano Renders, Rizky Ridho, Nadeo, Cahyo Supriyadi. Ini orang-orang yang sedang mewakili Indonesia di ajang tertinggi di Asia Tenggara. Sebuah ajang yang dari dulu kita gak pernah juara. Mungkin yang lahir tahun 2000-an yang baru ngelihat bola di tahun 2019-2020 akan bilang bahwa ini Piala Ciki nih. Kita levelnya dunia. Level dunia yang mana? Sekarang lu tahu gak Bambang Pamungkas, Gendut Doni, Ilham Jaya Kusuma, lu sebutlah yang namanya legenda-legenda kita. Itu nangis kalau kalah di final. Gue ngeliat Gendut Doni nangis di stadion kalah tuh di Jakarta dari Thailand. Terus waktu lagi final 2010 kita kalah 2 kali. Itu stadion sepenuh apa dan semua orang marah-marah karena gara-gara kita kalah 3-0 di Kuala Lumpur. Lalu di sini menang 2-1 kalau nggak salah. Jadi ada harapan besar untuk jadi di sini, untuk jadi juara di sini. Wah, kartu merah di Singapura. Bisa ngegolin lagi dong. Ada sebuah harapan besar dari banyak orang untuk jadi juara AFF. Ya terus dengan entengnya dibilang Piala Ciki. Ada pencapaian terbaik jadi finalis 6 kali. Itu boleh kalau dibilang pencapaian terbaik. 6 kali finalis, gak ada yang lebih bagus dari itu. Karena gelarnya juga juara 2. Gitu, bahasa Inggris kan runner up. Jadi melihatnya kan gitu. Lu mesti menghargai orang-orang yang ada di tim ini. Yang dibilang ABCDE. Justin Hubner gue yakin tidak bermaksud merendahkan orang-orang ini. Janganlah Justin Hubner menang dia main di Eropa. Terus nih teman-teman dia yang kebanyakan main di sini. Dibilang tim B tuh. Gak mungkin tuh main profesional gak akan begitu. Justru sikap-sikapnya amatir gitu yang gak tahu ya mungkin rataan IQ menggambarkan itu. Yang bilang kalau ini tim B. Pada kenyataan nih kita kalah kok. Dan juga ngomong tim B kan habis kalah dari Vietnam. Pas lagi menang sama Kamboja kan dipuji-puji tuh. Siapa? Mitchell Baker mainnya ke siapa? Erling Haaland. Iya. Padahal tuh kebayang kan tuh kalau Erling Haaland main Manchester City. Masih kayak Erling Haaland. Mitchell Baker main di Manchester City. Kan pening juga gelandang-gelandangnya suplai bola ke dia. Menang lawan Kamboja. Bagus. Dipuji-puji. Lawan Timor Leste dipuji-puji. Lawan Saint Kitts dipuji-puji. Oman dipuji-puji. Kalah dari Vietnam. Tim B yang turun. Coba kalau turun tim A. Kan kayaknya kita kayak gak siap kalah gitu. Pertandingan olahraga kan cuma kalah menang. Kalah menang. Ada serinya lah, boleh lah kalau di sepak bola. Di football. Soccer kalau di Amerika. Karena American football gak ada serinya kan. Jadi mesti berbesar hati gitu. Menurut gue. Vietnam, Thailand. Percaya sama gue. Mereka segan sama Indonesia. Indonesia ini salah satu kekuatan penting di Asia Tenggara. Tahun berapa ya? 2010 gue di Eropa gue ketemu orang Thailand. Orang Vietnam. Dari mana? Jakarta. Ih Jakarta keren banget gitu kata dia. Artinya di masa itu kita keren banget. Kita emang keren lagi. Cuman mereka segan sama kita. Tapi janganlah keseganan mereka. Terus kita balik dan ngata-ngatain mereka. Ya mereka males lah segan sama orang yang ngata-ngatain mereka. Dibilang tulisan-tulisan cacing lah segala macem. Mesti kalau bahasa supporter bersikap dewasa. Kalah bersama, menang bersama. Jangan kalah didukung. Menang didukung, kalah tim B. Hah? 1-1. Ih, 1-1 coy. Wah, gak boleh ketawa. Peluang kita mengecil. Masa diketawain sih?
Aduh sedih nih gue nih, John Herman apa kabarnya besok. Nah hasil ini nih, hasil kekalahan ini, seri ini. Memang dari awal kan sudah kita tahu kalau kita artinya kita nggak akan lolos ke babak selanjutnya. Kekalahan, seri aja kita gagal lolos. Apalagi kalah, iya kan. Ya ini pemain pulang jangan lemparin tomat lah. Kita harus berbesar diri bahwa banyak hal yang mesti diperbaiki. Hal yang mesti diperbaiki itu adalah jangan mengecilkan sesuatu yang sudah dicita-citakan orang banyak. Dari zaman dulu, kalau lo belum pernah, lo baru nonton AFF 4 tahun terakhir, cek aja lah, googling lah sejak kapan turnamen ini ada. Dan seperti apa generasi yang nonton dari tahun, gak usah 96 lah, tahun 2000-an merindukan bahwa kita juara di regional ini. Kita perlu kok jadi juara di AFF. Dan kekalahan hari ini, kegagalan malam ini, jangan membuat kita jadi berkecil hati. Kita balas nanti tuh di ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup itu. Dan buktiin kalau kita bisa menang. Jangan sebut itu tim A, ini tim B, enggak. Turun dengan kekuatan yang berbeda. Dan kemudian kita bisa perbaiki dan buktikan kalau kita yang paling besar di Asia Tenggara. Negara kita udah ukurannya paling besar di Asia Tenggara. Penduduk juga paling banyak, semua takut kok. Ini salah siapa? Salah siapa, Ben? Aduh, siapa ya? Salah pelatih aja lah ya. Betul. Kalau lagi menang dipuji, kalau kalah salah pelatih. Jadi, nah kalau menurut gua kita punya kontribusi ke kesalahan masing-masing lah. Tapi yang paling besar tentu saja pelatih dengan cara dia memilih pemain. Nah, kita perlu ada evaluasi besar sih. Karena ketergantungan kita sama pemain-pemain yang susah dipanggil itu gimana? Harus bisa dipecahkan masalahnya kan. Kan gak bisa begitu main, kalau begitu kalah, bukan tim A. Kalah, Kevin Dick sama Jay Chess gak turun. Kalah lagi, Emil Audero sama Martin Paes gak turun. Begitu kalah lagi, Dean James, Miss Hilgers gak ada, Ole Romeni gak ada. Gak bisa gitu. Harus bisa dipecahkan masalahnya. Australia turun di pra-piala dunia, bukan kemarin, dulu lawan kita, dengan tim yang cuma main di Liga Australia. Menang sama kita. Lolos ke Piala Dunia. Korea Selatan tahun 86. Turun tanpa Cha Bum-kyun. Tanpa Park Chong-in. Siapa lah. Ada 3 pemain ada di Eropa gak turun. Lolos mereka ke Piala Dunia. Gak ada tuh kayaknya orang Korea bilang tim B nih. Enggak. Di Piala Dunia 86 Cha Bum-kyun baru datang. Dan itu membuktikan kalau sistem sepak bola kita. Sepak bola mereka sudah jadi. Bahkan di tahun 86. Makanya jangan kebanyakan lawak lah. Kalau menang dipuji-puji, begitu kalah tim B dan ini coba turnamen regional. Piala Ciki gitu. Sampai ketemu di FIFA ASEAN Cup. Dan buktikan kalau kita beneran bisa menang. Yo! Lanjut 1-1.